Diceritakan jauh sesudah bumi bulat dan datar berlalu, lahirlah seorang anak laki-laki yang memiliki bakat yang aneh. Orang dahulu menyebutnya sebagai kekuatan atau kelebihan. Namun di dunia ini, bakat atau kekuatan bukanlah kelebihan melainkan kekurangan. Dan dari banyaknya manusia yang hidup di seluruh dunia, sejauh ini hanya ada 4 orang saja yang memiliki bakat atau kekuatan yang tak masuk akal tersebut. Woi Pi, lo mau turun di rumah Reo apa langsung pulang? Re, gue langsung balik aja ya. Ngantuk, sorry nih. Santai Gan, lagian gue juga udah lelah. Si monyet lapi, gue yang nanya lu malah ngobrol sama Reo. Emang iya? Sorry, gue gak dengar. Bisa-bisanya lu gak denger padahal lu di pinggir gua. Ya maaf. Re, gue juga langsung balik ya. Oke Gan. Itu si Gan lo anterin pulang ya. Gue gak tahu rumahnya, Re. Pokoknya tempatnya kayak rumah lo, belantara. Serius Gan? Ogah, trauma aing sama kejadian tadi. Santai, aman ke rumah dia. Gue pernah sekali. Ya udah deh. Woi, minum dulu nggak? Enggak, Re, makasih. Next aja. Ih, susah banget ya dibukanya. Lagian gue juga cuma basa-basi, Todd. Lu kan makhluk halus, kenapa nggak nembus aja sih? Pasti dia lagi menggerutu kenapa saya nggak tembus aja nih pintu. Mau terjelasin juga repot. Bodoh ah. Reo, makasih untuk hari ini. Gue harap kita bisa nongkrong lagi. Apaan sih lu nggak jelas banget? Makasih buat apa sih, Todd? Lagian hampir tiap hari kali kita nongkrong. Jadi nggak mungkin lah kita nggak bisa nongkrong lagi. Iya sih. Ya mungkin aja suatu hari nanti ada yang bunuh gua. Atau hal buruk lainnya gitu yang menimpa gua. Todd, gak mungkin lah ada yang bisa nyakitin apalagi sampai ngebunuh lo. Mengingat lo adalah cucu dari seorang kakek legend. Bisa aja lu Gan. Tapi gua gak sekuat lu, Re. Oh iya, kalau semisal gua nanti gak ada lebih dulu, sering-sering main ya ke rumah gua buat lihat kondisi kakek gua. Lu kenapa sih Arja dari tadi aneh banget? Kesambat lo. Gua gak apa-apa, Re. Cuma entah kenapa gue pengen ngomong gitu aja ke lu. Udah lo jangan banyak drama. Mending lo pulang sekarang. Gue udah 5 watt ini, ngantuk banget. Oke deh, gue balik dulu. Jijik banget gue monyet. Kayak orang gak normal lu. Kayak Kang Ojek, gue mondar-mandir nganterin orang. Tapi ya gak apa-apa sih, karena teman adalah penyelamat dari yang namanya neraka kesepian. Anjay, keren gak gue, Pi? Gak ada keren-kerennya. Gak pantas malah. Iri aja lu mah. Bukan iri, Nyet. Hanya saja kata-kata mutiara akan menjadi biasa saja jika kata tersebut keluar dari tempat yang salah. Maksud lu gua tempat salah gitu? Lihat aja nanti, ada saatnya lu dan Reo nyariin gua karena kangen kata-kata mutiara yang keluar dari manusia tampan ini. Emang ya? Woi, lu mau bawa gua pulang, Nyeng? Sorry Pi, sengaja. Si Asu bilang makasih apa kek? Oke Gan, makasih. Kaku banget. Padahal temanan udah lama, tapi gue masih aneh sama sifat tuh anak. Tinggal satu lagi. Duh, mana udah jam 2:30 pagi. Gue harus buru-buru nih. Pulang-pulang abis gue dimarahin kakek. Nih anak padahal baru pertama kali nongkrong bareng kita, tapi bisa-bisanya tidur terus. Temannya si Reo aneh-aneh banget dah. Gue kan temannya juga, berarti gue aneh dong. Perasaan gue kok gak enak gini ya tiba-tiba. Woi, bisa lebih cepat lagi nggak bawa mobilnya manusia? Manusia? Lu juga manusia kali. Ini udah paling cepat menurut gua sih. Sorry, drama dari mimpi kebawa ke real life. Hampir aja. Santai Gen, kaget gua pas lu sebut kata manusia.
Kaget kenapa lu? Ya kaget aja. Kesannya pas lo bilang kayak gitu mirip iblis dari alam lain yang udah hidup selama 700 tahun. Hah? Kok kok lu bisa mikir jauh gitu sih? Seakan lu tuh hidup udah di zaman itu. Kok sekarang malah lo yang kaget sih? Aneh. Ya iyalah, otak lu absurd banget anjir kayak si Reo. Entah sih ya, soalnya kayak pernah ada yang cerita hal kayak gitu sih ke gua dulu. Kalau nggak salah Reo deh. Reo, cerita apa? Ya gitu, cerita tentang manusia zaman dulu dan sosok-sosok iblis-iblis gitu. Tapi itu udah lama banget sih, pas zaman sekolah kita. Serius, Reo cerita gitu ke lu? Bukan ke gua sih ceritanya, tapi ke si Lapi. Cuma di situ gua ada, jadi jelas kedengar sama gua. Cuma ya Gen, ucapan si Reo nggak usah diambil pusing, dia mah emang gitu orangnya. Kadang suka cerita-cerita hal yang di luar nalar kayak gitu. Masa iya sih Reo cerita gitu? Apa jangan-jangan Reo juga salah satu dari mereka ya? Tapi nggak mungkin sih, mengingat mata si Reo itu rabun jauh. Sedangkan Woi, ciri Gen. 4 orang yang gua cari nggak Gen. punya kelemahan fisik. Andai 4 orang itu nggak terlahir ke dunia ini, gua nggak akan pernah mau hidup berdampingan sama manusia rendahan begini. Tapi kalau mereka nggak terlahir, Juku pun enggak dong. Pusing gue mikirnya. Masalah terbesarnya adalah gue justru jatuh hati sama salah satu dari keempat orang Woi itu. Gen, lu budak ya? Iya, apa? Ini bener rumah lu? Iya bener. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, cuma gua ngerasa merinding aja liatnya. Serem banget, sorry. Ya udah sana buru pulang, soalnya gue mau cek keberadaan Juku. Juku apaan kan? Kucing atau benda? Itu kucing gue, iya benar kucing. Oh ya udah, gua balik langsung aja ya. Udah malam. Gua kok curiga ya sama nih orang, kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Gila nih orang, sifatnya berubah 90 derajat dari yang ceria jadi ngeselin begini. Cih, penasaran banget gua sama nih anak. Sorry ya Gen, gue lancang masuk rumah lo tanpa sepengetahuan. Soalnya gue gak enak hati pas lo sebutin kata Zuko. Kayak ganjel banget rasanya. Niatnya gue mau habisin si Lapi di perjalanan pulang tadi, tapi malah mabok perjalanan guanya. Sial, mana mual banget perut gue. Merasa direndahkan gue sama manusia. Masa cuma naik mobil yang diciptakan manusia, gue sampai muntah-muntah tak berdaya. Citra gue sebagai raja iblis ternodai sudah. Payah. Raja Iblis. Padahal lu gak usah drama lagi kan kalau udah di rumah. Segitunya banget lu halu. Cih. Ken, lu kok bertanduk sih? Dan wujud lu anjay, jadi beda jauh banget dari sebelumnya. 700 tahun gue cari Juku, belum juga gue nemuin lu. Tapi kali ini gue sangat yakin gue pasti bisa temuin lu di dunia ini setelah gue berhasil kalahkan 3 musuh alami gue. Ngerepotin banget sih. Saat ini aja gue baru bisa nemuin 1 orang aja. Tapi ya paling tidak udah bisa memperdekat jarak gue sama Juku. Lu gila ya Gen, 700 tahun, 3 musuh alami, dan Juku. Sulit diterima akal sehat sih. Tapi gak mungkin juga Gen main-main sama ucapannya. Ditambah dia bukan manusia tapi seorang raja iblis. Hahaha. Siap-siap lu Lapi, karena besok lu akan pindah ke alam lain. Lapi? Serius? Lapi salah satu dari ketiga orang itu? Tapi kalau dipikir-pikir Lapi emang beda sih dari manusia lainnya. Apalagi si Reo, udah gak bisa dijelasin pakai akal. Gua harus kasih tahu Reo sama Lapi tentang hal ini. Pantes aja lu Gen dari awal udah bertingkah aneh. Rupanya lu tuh pura-pura kan? Karena tujuan lu sebenarnya adalah ngincer Lapi. Tapi kok Gen cuma tahu Lapi aja ya? Padahal dilihat dari manapun, Reo jauh. Reo jauh apa? Gen, kok lu ada di sini? Hah? Ya ini rumah gua. Harusnya gua yang nanya kenapa lu ada di sini. Bukannya lu bilang tadi mau pulang ya? Gua itu mau minta air minum. Seret bet tenggorokan gua. Cuma lunya udah masuk duluan. Terpaksa deh gua masuk karena tenggorokan gua kering banget. Lu lancang banget ya. Padahal kita baru kenal sore tadi. Dan kenapa lu bisa tahu gua itu Gen? Ya maaf Gen, gua nggak maksud lancang. Sorry deh, gua nggak akan gitu lagi. Enak banget lu bilang maaf. Terus kenapa? Pertanyaan gua nggak lu jawab. Ya terus,
Lo maunya apa, ha? Lu pasti denger ucapan gua tadi kan, tentang siapa gua sebenarnya. Kalau iya kenapa? Gua nggak akan bilang siapa-siapa kok. Santai aja kali. Cih, dasar manusia. Lu pikir gua sebodoh itu, bisa percaya sama ucapan lu? Ya terserah lu mau percaya atau enggak. Minggir, gua mau pulang. Seandainya lu nggak tahu siapa gua sebenarnya, mungkin gua bisa lepasin lu. Cuma karena sekarang lu udah tahu siapa gua sebenarnya, jadi maaf aja, gua harus habisin lu. Karena nggak mungkin juga kan, lu mau tutup mulut. Cih, akhirnya keluar juga sifat asli lo. Kalau kayak gini jadi guanya enak kan bilang ke Reo kalau temennya yang satu ini tiba-tiba ngilang. Boleh juga nyeli lu untuk seorang manusia biasa. Kebanyakan drama gak sih? Kenapa nggak langsung aja? Oke, kalau itu mau lu, gua habisin dalam 1 kali pukulan. Ya. 1 kali pukulan, bukannya kebalik ya? Cih, boleh juga. Woi lah, lanjut. Udah, segitu doang kemampuan lo sebagai Raja Iblis yang hidup 700 tahun? Songong banget lo jadi manusia. Ci, perasaan biasa aja deh. Untuk seukuran manusia biasa, gua pikir ini aneh. Karena gak mungkin manusia biasa bisa nandingin kecepatan pukulan gua, kecuali 4 orang itu. Boy, ada satu pertanyaan yang harus lo jawab sebelum gua habisin lo. Kalau gua nolak, Gua bantai semua teman-teman dan keluarga lo. Ci, coba aja kalau bisa. Sial. Mau dilihat dari manapun dia lebih kuat dari gua. Gua terlalu berekspektasi tinggi sama lu. Gua lupa kalau lu cuma manusia biasa. Sehebat apapun kemampuan lu, gak akan pernah bisa nandingin gua. Emang bener sih, mau kayak gimana pun gua bukan tandingannya. Ci, gua baru pemanasan ini nying. Ci, ngapain juga gua sulut emosi dia. Bentar lagi gua mencapai batas. Setiap pukulan Gen, gua rasa berhasil matahin tulang-tulang gua. Sekarang kuy, gua serius. Iya. Iya. Untuk malam ini kamu tidur sama saya dulu. Hah? Maaf, kok kamu sih? Maksudnya Mbak, Teteh. Duh, panggil apa ya? Yang sopan tapi nggak formal gitu. Juku. Nama kamu, si babi malah kamu lagi. Iya, namaku Juku. Malah ikutan kan? Belum Belum apa-apa apa-apa udah udah panggil panggil aku aku kamu. Maaf, tadi kamu bilang tidur sama saya dulu maksudnya apa ya? Oh itu, maksudnya kamu Juko tinggal di rumah saya dulu untuk malam ini. Besok baru kita ke rumah baru kamu. Oh gitu, kirain. Apa ha? Kamu pikir saya mau macem-macem? Lagian aman kali, kita kan beda ras. Enggak juga tuh, walaupun kita beda ras. Kamu bisa pegang saya, dan saya bisa pegang kamu. Ya, terus kalau bisa kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma ngasih tahu aja. Ya udah, saya mau tidur. Kamu tidur di kamar saya aja. Terus kamu tidur di mana, Reo? Saya tidur di ruang tengah. Kok kamu tahu nama saya? Kan teman-teman kamu di mobil panggil nama kamu Reo. Oh, bener juga ya. Lupa Aing tuh apa?
Aing itu artinya saya, gua, aku, watashi, anak, pomkap, kunka, dan masih banyak lagi. Oh, ya udah, selamat tidur. Emangnya hantu bisa tidur? Tidurlah, Reo. Oh iya, aku tuh bukan hantu ya, tapi iblis. Oh iya benar juga ya. Soalnya kamu punya tanduk. Kalau hantu kan gak punya tanduk. Ih, kok kamu tahuan sih, Reo? Ya kan itu kelihatan Juko. Hihihi, iya juga ya. Owan banget aku. Cih, ya udah sana. Selamat tidur juga. Udah gua bilang, lu gak akan bisa nyerang gua. Jelas kita beda ras dan level. Cih, gua tahu ini bakal terjadi. Sorry Pi, Re, gua nggak sempet ngabarin kalian. Sekarang tubuh gua mati rasa, gak bisa digerakin. Sial. Oke, sekarang lu mau jawab pertanyaan gua atau enggak? Cih, pendirian gue masih tetap sama kayak yang tadi. Gue belajar ini dari Reo. Sesuatu yang sudah gue ucapkan gak akan mungkin gue ubah ataupun gue tarik kembali. Reo lagi. Gak ngerti gua sama lu. Lu mengagumi seseorang yang bahkan mungkin orang itu gak peduli sama lu. Manusia lawak banget. Oke, gua kasih penawaran bagus buat lu karena udah hibur gua pagi hari ini. Gua akan biarin lu hidup dan juga orang-orang terdekat lu dengan satu syarat. Lu harus bantu gua untuk cari 4 orang berbakat yang gua sebutin tadi. Dan 4 orang berbakat itu termasuk Lapi kan. Cih, lebih baik gue mati daripada harus berkhianat sama teman gue sendiri. Bodoh. Ini yang bikin manusia semakin rendah di mata gua. Lu memiliki kesempatan dan potensi untuk selamat dan berkembang seorang diri. Tapi karena ada orang lain yang lu pikirkan, semua bakat dan kesempatan itu jadi sia-sia. Erja, lu manusia yang memiliki bakat hebat. Kalau lu ikut gua, bakat lu akan bertambah dan jauh lebih hebat dari saat ini. Lu yang bodoh, Gen. Karena idealis lu itu sempit banget. Seseorang yang memiliki bakat dan kemampuan di atas rata-rata memang akan dianggap pintar dan cerdas, bahkan diberi tempat yang spesial oleh sesama manusia atau ras lain. Padahal kita semua sama. Untuk apa sih berlomba-lomba menjadi yang terbaik? Lapi pernah bilang ke gua, sehebat dan secerdas apapun kita, jangan pernah pandang rendah orang lain. Karena kita hebat dan cerdas di bidang masing-masing. Jadi apapun keadaannya gua sekarang, gak akan pernah gua tinggalin teman demi keuntungan sendiri. Kecuali itu kematian. Oke, kalau lu tetap bersikeras, berarti lu harus pindah alam. Cih, gak masalah, emang itu yang terbaik. Lapi, Gen bukan manusia. Dia iblis yang saat ini ngincer 4 orang berbakat. Dan salah satunya lu. Gua yakin, Reo juga termasuk. Sekarang lu pergi temuin Reo dan pergi sejauh mungkin dari kota ini. Lu gak akan bisa lawan Gen, karena kekuatan dia dahsyat banget. Saat ini gue berhasil nahan dia. Selagi ada waktu, buruan Pi. Kalian gak usah pikirin gue bisa atasin ini. Gue cuma mau minta ke kalian, tolong rawat kakek gue. Gue seneng banget bisa berteman sama lu dan Reo. Gua kok kepikiran Erja mulu ya. Aneh gak sih kalau ngebiarin dia nganter orang yang baru dia kenal beberapa jam yang lalu. Mengingat kalau si Erja itu ceroboh banget orangnya. Coba gua kabarin dia, risih gini. Cih, panjang umur nih anak. Lapi, Gen bukan manusia. Dia iblis yang saat ini ngincer 4 orang berbakat. Dan salah satunya lu. Gua yakin, Reo juga termasuk. Sekarang lu pergi temuin Reo dan pergi sejauh mungkin dari kota ini. Hah? Lo ngomong apa sih Erja? Lah, gak direspon. Gua nggak perlu susah payah datengin lu Lapi, karena lu yang akan nemuin gua. Babi lu Gen. Kayaknya Erja kirim pesan pakai mic di telinganya. Pantes aja gak ada respon dari dia. Awas aja lo Gen,
sentuh Erja, lebih dari itu, gue abisin lo. Jadi feeling gue yang tadi benar. Sorry Re, gue gak sempet kabarin lo. Soalnya Erja dalam masalah besar. Lo tenang aja, gue akan selamatin Erja. Serahin ke gue untuk kali ini. Baru pada aktif nih. Biasanya, beberapa detik lagi mereka pada online lagi sih. Tumben, udah 5 menit nggak pada online lagi. Pada tidur kali ya? Pukul 3 pagi nih. Saatnya overthinking kali ya, biar kayak orang-orang gitu. Tapi kurang kerjaan banget gue ya. Ngomong-ngomong dia udah tidur belum ya? Gue penasaran nih iblis kalau tidur pakai konsep dan struktur tatanan apa ya? Anjir, dikira negara kali. Terus, dia bisa mimpi nggak ya? Kalau dia bisa mimpi, apa iya? Mimpi dia itu di atas kelas ilmuwan dan profesor. Soalnya gue pernah denger tuh, kalau iblis punya kecerdasan dan kekuatan di atas manusia. Bisa jadi kan? Isi mimpi dia itu sebuah rencana-rencana jahat yang udah dia susun dari 5 sampai 10 tahun yang lalu, di mana isi rencananya itu buat drama di dunia ini, demi keuntungannya sendiri dan rela mengorbankan banyak nyawa demi tujuan dan nama baiknya. Gila sih kalau sampai bener otak iblisnya cerdas itu, kacau nih dunia. Gak kebayang kan, tiba-tiba si iblis kerjasama dengan manusia, di mana kerjasamanya bikin virus mematikan yang melanda dunia. Padahal itu cuma kebohongan yang dibuat-buat, biar manusia-manusia yang sadar kalau itu drama bisa dikecoh tuh, agar tujuan mereka sebenarnya bisa berjalan mulus. Yang mungkin tujuannya memusnahkan manusia, atau mengatur seluruh manusia semua mereka dan masih banyak lagi. Gitu doang setengah jam. Gara-gara ngopi gue kagak bisa tidur. Ngintip Juku boleh gak sih ya? Tapi sebaiknya jangan, takut jadi fitnah. Gak apa-apa kali dikit doang. Fitnah doang ini bukan pembunuhan. Tapi fitnah kan lebih kejam daripada perselingkuhan ya. Ya gimana, habisnya gue penasaran banget sama tidurnya iblis. Padahal mah yang disebut ngintip ya dari kejauhan. Lah, ini mah gue bukan ngintip, tapi cari penyakit. Ya gimana mata guanya burem kalau lihat dari kejauhan. Padahal tanpa gue lihat juga pasti sama si tidur iblis sama manusia. Apa coba bedanya? Gawat dia bangun. Kabur kah? Atau gue pura-pura ngambil sesuatu di kamar? Oke, gue pura-pura ambil barang aja. Kalau gue ke kamar cuma mau nggak? Gila tenaganya. Fuck. Gila gerakannya, benar-benar beda kelas banget sama manusia. Lengah sedikit aja, lepas sih kepala gua. Ada pesan suara dari Erja. Cari lapis sekarang. Ini anak kenapa sih dari tadi? Aneh banget. Mana tiba-tiba perasaan gue jadi gak enak gini ya, karena dengar suara Erja yang terbata-bata gitu. Nanti deh gue tidurin dulu bentar nih badan. Takutnya rungkat gue 3 hari gak tidur anjing. Palingan 5 menit juga bangun lagi. Habis itu baru gue ke rumah laki. Palingan lagi turu dia. Tapi sebelum itu, gue harus angkat makhluk satu ini ke tempat tidur. Orang ya, kalau ngigau tuh teriak atau makan. Lah, betina satu ini malah open war anjing. Gua pengen mabuk kagak ada duit nying. Iya nih, mana sepi banget di jalan, gak ada satu mangsa pun yang lewat. Ini semua gara-gara lu, karena terlalu brutal pas kemarin. Hahaha, iya bener, terlalu mudah kepancing emosi banget dia. Mana sampai luka orangnya. Bodoh amat, gua kagak peduli. Suruh siapa sosokan si paling jagoan. Sebenarnya gue juga sama kesel, bukannya cepet kasih malah sosokan. Tunggu, gua dengar suara motor tuh. Oi, berhenti lo. Maaf, ada apa ya? Kalau lo mau lewat jalan sini, lo harus kasih uang sama kita-kita ini. Baru deh lo bisa lewat. Maaf, emang jalannya dapat bikin kalian. Sampai-sampai gue harus bayar kalau mau lewat sini. Woi, udah jangan banyak bacot. Kalau lo sayang nyawa, tinggal lo serahin semua uang yang lo punya. Duh, gue nggak bawa duit bang. Terus gue lagi buru-buru sekarang. Kalau lo nggak ada uang, berarti motor lo kita sita.
Cih, udah kayak party legal aja kalian, main sita-sita kendaraan orang lain. Wah, bener-bener ya orang nyari penyakit. Tinggal serahin doang loh, dan lu bisa selamat. Gua peringatin sama kalian ya, saat ini gua lagi buru-buru banget kan. Sebaiknya lu pada minggir dari hadapan gua dah, sebelum gua ngelakuin hal yang buat lu kapok, berurusan sama gua lagi. Wih, takut banget. Kayaknya emang harus secara paksa dan pakai kekerasan buat kasih pelajaran sama orang sok kuat satu ini. Iya benar, gas lah udah, mayan motornya. Padahal kalau lu nurut apa yang gue bilang tadi, nasib lu akan aman. Tapi lu malah pilih kematian. Berterima kasihlah wahai manusia, karena gue akan selesaikan dengan secepat mungkin biar lu bisa tenang di alam sana. Cih, akhirnya lu datang juga, Lapi. Seperti yang diharapkan dari orang berbakat, bisa mengendap-endap tanpa terdeteksi oleh gua. Raja iblis jenis apa lu? Pengecut banget. Lawan lu udah gak berdaya, masih juga lu serang. Tujuan gue emang untuk ngabisin temen lu, bukan untuk berbelas kasih. Cih, dasar Lapi. Udah gue bilang jangan pedulin gua. Hai R, lu masih hidup kan? Aman, Pi. Erja, lu istirahat aja di situ. Sisanya gua yang urus. Sia-sia Lapi, karena temen lu udah nerima serangan fatal dari gua. Jadi gua pastikan hidup dia akan segera berakhir. Segera berakhir. Lu Raja Iblis, bukan Tuhan. Yang berhak memutuskan akhir hanyalah Tuhan. Tapi level gua hampir mendekati Tuhan. Oke, terserah lu. Lapi. Padahal kalau lu nggak tahan gua tadi, temen lu pasti udah tenang di alam sana. Tapi lu malah bikin dia menderita karena kesakitan. Percuma lu berusaha selamatin dia, lu udah terlambat, Lapi. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan segala hal yang ingin kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan tercapai sampai kita mencobanya. Ini salah satu alasan gua ingin memusnahkan lu, Lapi. Setiap ucapan yang keluar dari mulut lu, gua benar-benar benci itu. Jelas Gen, lu benci perkataan gua. Karena yang gua ucapkan adalah kebenaran. Lapi, apa ada kata-kata terakhir? Karena sebentar lagi, lu akan pindah alam. Dan gua janji, kalian akan satu server di alam sana. Sok aja Gen, kalau bisa. Tapi sebelum itu, gue yang akan habisin lu duluan. Karena udah cari gara-gara sama temen gue. Cih, pertarungan ini sia-sia banget. Cuma ngabisin waktu. Saat ini RJ butuh pertolongan medis. Gue harus cepat selesaikan ini. Ini akan menarik, Lapi. Gue harus cari cara biar bisa bawa Erja pergi dari sini. Karena gak mungkin dia ngebiarin kita pergi. Erja, kasih tanda jawab atau gerakan kalau lu masih sadar. Woi, lawan lu di sini. Berani-beraninya lu meremehkan gua dengan mengabaikan. Udah gua bilang, percuma lu khawatirin teman lu. Mungkin sekarang dia udah mati. Woi, Erja, lu kenapa? Erja, bangun woi. Untung, dia masih hidup, tapi kondisinya lemah banget. Gua harus secepatnya bawa lu ke rumah sakit, Salah lu sendiri mengabaikan gua. Sial, gua lengah. Orang ini benar-benar ganggu banget. Lu sentuh temen gua sekali lagi, coba aja. Sepenting itukah sampai ini? Sumpah, gua jijik banget liat drama kalian. Mungkin ras iblis unggul dalam banyak hal, tapi ada satu hal yang kalian tidak miliki.
Padahal itu penting banget dalam kehidupan. Akhirnya ada juga manusia yang sadar dengan posisinya. Cuma gua revisi ya satu kekurangan kata lu tadi. Jadi ras iblis sekarang tidak ada kekurangannya. Sayangnya kekurangan itu nggak bisa lo revisi, dan selamanya lo nggak akan bisa merubah atau menambahkannya, karena ego dan kesombongan lo yang terlalu tinggi. Padahal gue yakin lo juga punya hati, perasaan, dan kehendak. Jadi ceritanya, lu lagi nasihatin gua, hah? Gak sudi banget gua diberi arahan sama manusia rendahan kayak lu. Rendahan ya? Bukannya derajat manusia lebih tinggi daripada iblis ya? Berisik lo. Wah, Erja lebih penting sekarang. Payah banget, gak bisa tidur gua. Alamat gak tidur lagi sih ini. Tapi tubuh gua udah lemes banget, pengen istirahat. Tapi mata sama otak gua rese banget nyet. Mana dari kemarin yang belum tidur. Udah kayak zombie pabrik yang memburu lembur gua, kurang tidur. Lah, masih mending malah orang lain mah begadang cari duit nying. Lah aing begadang nyari mati. Si anjing. Ini nih yang gue malesin kalau tidur jam segini. Udah mah tidurnya susah, sekalinya berhasil tidur malah ketindihan. Perasaan kalau gue ketindihan aneh banget dah. Masa iya sih gue nyangkut di pohon? Gak masuk akal kan? Tangan gue ngunci sendiri di pohon ini dan gak bisa gue lepas nying. Woi setan, emang lu gak punya konsep lain apa yang serem kek? Masa iya kayak gini banget? Memalukan. Gak ada bang, lagian bingung gue jailin lu pakai metode apapun gak mempan. Selain cara begini, itu pun gak lama. Lu pasti bisa dengan mudahnya lepas. Lu udah tahu endingnya, kenapa maksa amat ha? Ya gimana bang ya, tuntutan pekerjaan. Setan, daripada lu sia-sia jalin gua, mending lu hasut manusia yang lagi pada ribut pilpres tuh. Resign gua bang dari pekerjaan begitu. Si anjay, resign cenah. Yoi, lagian zaman sekarang setan gak ada harga dirinya bang. Semua permasalahan kalian manusia selalu memfitnah kami. Kalau gue ikut campur masalah pilpres, bukannya gue berhasil hasut mereka, yang ada gue dikasih makan gratis sampai 5 tahun bang. So asik banget lu nyet. Tapi fakta sih. BTW gue turut prihatin sih. Tapi sorry ya, gue cuma bisa dengerin curhatan lu bentar doang. Soalnya hati gue lagi gelisah ini. Sans bang, kapan-kapan kita ngobrol sambil ngopi lah. Oke. Gini banget jadi gue. Kan, udah biasa gak aneh lagi. Mending gue ke rumah Lapi dah. Gue gelisah banget sama perkataan Erja tadi. Lapi, gue mau nginep di rumah lu ya. Nginep apaan anjay, bentar lagi juga matahari keluar. Kan Erja, Lapi pasti ada di rumah lah. Mau kemana coba dia pagi-pagi begini? Tapi kok gak ada jawaban ya tumben? Apa udah tidur? Yaudah gue balik lagi aja. Tapi bohong, malesin amat gue balik lagi, mending gue bobol paksa aja lah. Kok gak dikunci sih pintunya? Gak biasanya. Woi, lo tidur apa hibernasi sih? Masa ada yang bobol rumah lo kagak nyadar? Oi, lah kemana sih ini anak? Di kamarnya juga gak ada. Aneh. Bener-bener gak ada di rumah nih anak. Udah gue cari sampai ke loteng-loteng tetap gak ada. Masa iya sih dia kebawa sama Erja ke rumahnya. Terus Erja bilang cari Lapi mungkin dia balik kali ya, tanpa sepengetahuan Erja. Mau gue kabarin juga masalahnya WA mereka pada gak aktif. Daripada bertanya-tanya mending gue ke rumah Erja buat mastiin ada apa sih ini. Pada aneh-aneh banget orang. Sekalian mau numpang tidur gue di rumah orang kaya. Siapa tahu kan pas pulangnya gue dikasih oleh-oleh Civic Turbo. Gue memperlambat lo. Gue mohon tinggalin gue dan lo lanjut lari sejauh mungkin dari Gen. Akhirnya sadar juga lu Er. Waktu gue gak banyak Lo tinggalin aja gue dan cari Reo sekarang. Enggak Er, gak akan pernah. Lu tenang aja, gue gak akan kalah.
percaya sama gue. Gue bukannya gak percaya sama lu, Pi. Gue cuma khawatir sama kalian. Karena yang Gen incer adalah 4 orang. Lu, seseorang yang bernama Juko. Dan gue yakin, Reo juga termasuk. Untuk satu laginya gue gak tahu siapa. Juko, pasti cewek. Gue tahu satu orang laginya, R. Pastinya R. Woi, Erja, bangun. Gue harus lebih cepat lagi. Akhirnya, itu pasti suara motor Reo. Lu keren parah sih, Re. Selalu ada di saat orang-orang membutuhkan lu. Sabar sebentar lagi, R. Mau kemana sih kalian, hah? Si monyet. Makhluk satu ini kekeh amat ya. Sabar, Nying. Pasti gue ladenin. Tunggu aja. Duh, perasaan gue makin gak enak gini ya tentang mereka. Ada apa sih, Pi? R. Reo. Hah, suara Lapi. Mana sih? Oh, itu dia. Erja, lu kenapa? Terus itu apaan anjir? Re, sorry, tolong bawa Erja ke rumah sakit. Erja butuh pertolongan segera. Oke, tapi ada apa ini? Sorry Re, gak ada waktu buat jelasinnya. Dan gue mohon kali ini lu dengar permohonan gue. Jadi sosok itu adalah Gen. Tolong biarin gue yang urus dia. Sekarang gue mohon lu bawa Erja ke rumah sakit. Enggak, Pi, lo yang bawa Erja, biar gue yang urus dia. Pasti dia kan yang buat Erja kayak gini. Gue mohon, Re, kali ini serahin sama gue. Erja kayak gitu karena gue, jadi gue juga yang harus beresin ini. Oke, gue serahin semuanya sama lu, Pi. Tapi setelah beres, lu langsung temuin gue dan ceritakan semuanya. Oke, Re, pasti. Dua sampai itu berhasil lolos, tapi nggak masalah. Karena yang satu udah gua buat sekarat, dan yang satunya lagi anggap aja butiran debu. Jahahaha. Cih, lu salah besar Gen tentang Reo. Asal lu tahu ya, Reo lebih kuat dari gua. Bahkan lu juga yang seorang raja iblis. Nggak ada apa-apanya bagi Reo. Lelucon yang lucu, Lapi. Padahal nggak perlu segitunya juga lo jaga perasaan temen lo. Seorang Reo lebih kuat daripada gua. Lawak banget sih lo, Lapi. Makanya lu temenan sama orang-orang kuat biar kewarasan lu tetap terjaga. Gua waras, Gen. Dan gua serius. Terserah lu, gua cuma mau ngingetin sama lu kalau lu nggak akan bisa menang lawan gua. Banyak bacot lu, Gen. Sah. Cah. Udah gue bilang kan, Lapi, lu gak akan bisa lawan gua karena gue udah melatih tubuh ini beratus-ratus tahun lamanya. Gak aneh Erja dibuat sekarat. Setiap serangannya kuat banget. Cah. 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 Bakat gue terbatas gara-gara pengekang ini. Apa gue lepas aja ya? Tapi gue udah janji sama Reo gak akan lepas pengekang ini. Kecuali gue dalam keadaan mendesak. Apa ini? Itu pengekang bakat. Pengekang bakat. Iya, kalau lo punya itu, bakat lo bisa lo kontrol sesuka lo. Emang ada ya benda kayak gitu? Coba lo pakai di telinga. Terus kiri, lo kidal. Iya, gue udah terbiasa. Coba sekarang pukul pohon itu sekuat tenaga lo. Tapi kalau gue pukul sekuat tenaga, sekitar kita bakalan hancur juga. Gue udah trauma. Coba dulu aja.
Kok bisa? Padahal gue udah keluarin semuanya loh. Tunggu. Berarti lo juga sama kayak gue dong. Terus kalau lo lepas pengekang ini, gimana sama lo? Ada atau enggaknya pengekang itu gak berpengaruh di kehidupan gue. Terus kalau gak berpengaruh, kenapa lo pakai anting pengekang ini? Itu peninggalan terakhir keluarga gue. Dan pesan mereka katanya, pakai terus anting ini karena takutnya bakat gue bocor dan gak akan ada yang bisa buat nutupinnya lagi. Makanya gue pakai terus buat jaga-jaga. Terus kenapa lo kasih ke gue? Ini kan harta berharga banget buat lo. Lo lebih membutuhkannya. Terus kalau suatu hari bakat lo bocor gimana? Sedangkan anting ini ada di gue. Lo kan ada. Hah? Kalau suatu hari nanti gue hilang kendali, tolong lo sadarkan dan kekang bakat gue, karena cuma lo yang bisa. Dan lo harus berjanji sama gua, lo boleh lepas pengekang ini ketika dalam keadaan mendesak aja. Karena kalau enggak, dua orang berbakat yang sama kayak kita akan saling terhubung, dan itu bisa gawat banget. Mungkin ini saatnya. Ditambah gue penasaran maksud Rio dulu. Maaf ya Re, gue ingkar janji karena gue nggak bisa terima kalau teman gue dibuat sekarat sama si pirang tai ini. Wih, ritual apa tuh? Menambah damage bakat kah? Sial, kenapa dia tiba-tiba jadi lebih kuat gini? Sekuat itu kah sampai harus langgar janji lo? Tapi apapun keputusan lo saat ini, gue hargai itu. Gue percaya sama lo, Vi. Raja Iblis. Ternyata perkataan kakek Erja beneran terjadi. Harusnya gue denger nasihatnya dulu. Dasar anak ceroboh. Udah saya bilang, kamu belum siap hidup di luar sana dengan ilmu bela diri yang seminim itu. Tapi dari peristiwa ini, bakatmu akan bangkit, Erja. Apa susahnya sih kabarin gue dulu? Kenapa harus lo hadapi sendiri? Gue gak tahu harus berbuat apa sekarang. Perasaan gue gak enak gini. Prasangka gue selama ini benar. Kalau Gen itu bukan manusia. Gak salah lagi, ini pasti Gen. Jangan-jangan dia tahu kalau saya di alam manusia. Terus perasaan emosi tidak stabil siapa ini? Apa salah satu dari kita ada yang kehilangan kendali bakatnya? Dan jaraknya masih di wilayah sini. Saya harus cepat ke sana. Ini kesempatan untuk mengalahkan Gen. Akhirnya waktu ini tiba juga. Reo, katanya mau tidur di ruang ini. Kok malah nggak ada ya? Duh, udah nggak ada waktu buat minta izin sama Reo. Maaf ya Reo, saya pergi tanpa sepengetahuan kamu. Kok kayak Pak Sutri ya? Harus minta izin segala. Sempat-sempatnya mikirin kayak gitu. Tapi Rio pergi kemana ya? Kenapa dia nggak ada di saat keadaan lagi kayak gini? Apa Rio juga punya bakat yang mungkin saat ini? Rio udah lebih dulu pergi. Tapi kok saya nggak bisa rasain aura kalau dia punya bakat ya? Mikirin Rio nanti dulu deh. Sekarang saya harus fokus tujuan saya untuk ngalahin Gen. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Kok aura bakatnya bertambah lagi? Yang satu besar banget energinya dan yang satu lagi beda arah. Saya bisa rasain satu lagi aura bakat. Tapi yang ini samar-samar. Duh, ini baru pertama kali terjadi. Saya harus apa sekarang? Pergi ke arah mana ini? Oke. Saya harus tenang Juku. Oke, mari kita buat simulasi rencana. Saat ini, posisi saya ada di tempat yang diuntungkan, di mana saya punya dua pilihan yang jaraknya kurang lebih sama dari posisi saya sekarang. Di wilayah kanan, ada aura besar, yang saya yakin ada pertarungan sengit di sana antara musuh kuat, yang kemungkinan itu Gen melawan orang berbakat. Kalau saya ke sana, yang ada saya cuma ganggu pertarungan mereka. Tapi poin pentingnya, kita bisa habisi Gen dengan cara bersatu. Kemungkinannya cuma 50% tingkat kesuksesannya. Lalu di wilayah kiri, ada dua energi dari orang berbakat. Walaupun salah satu energinya samar-samar, kalau saya pergi ke dua orang ini, kesuksesan untuk menembangkan Gen jauh lebih besar. Karena saya bisa ajak dua orang berbakat ini pergi ke satu orang berbakat yang ada di kanan. Dan setelah itu kita berempat bersatu, yang kemungkinan kesuksesannya 100%. Tuh kan beneran, energinya ada dua. Dan keberadaan mereka di dalam rumah sakit itu. Saya lupa kenapa nggak disembunyiin wujudnya. Duh, bencana ini. Tapi bodo amat ah. Erja, main upload aja nih video. Bukan apa-apa, gue kasihan sama Lapi. Bisa-bisanya Lapi gabut kayak gitu. Untung gue gak ikutan sih. Tapi sama aja gue juga kena.
Awas aja lo, lebih dulu pergi. Gak akan pernah gua maafin lo. Reo, Juku, lagi apa kamu di sini? itu lagi nunggu temen yang sakit. Nunggu temen? Kok tiba-tiba banget? Jadi teman Reo salah satu orang berbakat. Peristiwa buruk gak ada tanggalnya. Reo, aku mau jujur sama kamu. Teman kamu di dalam punya kelebihan kan? Mungkin udah saatnya gue cerita ini sama seseorang. Dan pas banget tempatnya. Percuma saya tutupin dari kamu, karena kamu iblis. Iya, Erja salah satu orang dari 4 orang berbakat. Udah aku duga. Terus satu lagi mana? Soalnya aku rasain ada 2 energi bakat di sini. Iya, di depan kamu, Juku. Maaf Reo, bukannya aku meragukan kamu, tapi aku nggak bisa rasain energi apapun dari kamu. Sengaja aku sembunyiin, karena akan jadi drama kalau kamu gak percaya. Nggak apa-apa Reo, walaupun kamu nggak punya bakat. Aku tetap suki kok. Maksudnya, kok bisa sih energi sebesar ini disembunyiin serapi itu? Saya berusaha sepanjang hidup lakuin cara itu, nggak pernah bisa loh. Pokoknya kamu milik saya, Reo. Masih meragukan? Sekarang aku tebak, kamu juga punya bakat kan? Kok kamu tahu sih? Padahal aku udah susah payah sembunyiin loh. Kamu sendiri yang kasih tahu. Pas tidur. Padahal tadinya saya nggak tahu loh. Padahal bohong. Sebenarnya gue udah tahu pas kita nyasar di hutan tadi. Kalau betina satu ini berbeda. Ya kali yang bawa iblis pulang tanpa sebab. Dikirain anak kecil yang pulang main kesambet setan kali. Pas tidur. Kamu lihat apaan emang? Kok nggak bangunin aku? Kamu ngintip aku ya? Enggak, kata siapa? Aku masuk kamar nggak ngintip. Tapi cuma mau lihat kamu tidur. Maksudnya mau ngambil sesuatu di kamar. Kamu Rio ya? Siapa keluarga dari pasien bernama Erja? Saya dok. Bisa ikut saya sebut? Wah, astagfirullah, iblis. Aduh, saya gua lupa. Teh, bawa kerudung 2 nggak? Kerudung? Duh, enggak lagi kak. Saya bawa kak. Wah, saya terbantu banget kak. Saya bayarin ya. Gak usah, ambil aja gak apa-apa. Emang buat apaan kak, kain hijabnya? Buat teman saya. Oh, kirain kakak mau pakai hijab. Sayang banget loh, ganteng-ganteng belok. Hihihi, iya kak, jangan sampai ya. Perempuan masih banyak tuh. Kak, emang iya perempuan tuh nggak pernah mau ngeluh? Ngeluh? Ngalah kak, bukan ngeluh. Kalau ngeluh mah kita tiap detik, hihihi. Oh, terus itu kakak pegang apaan? Oh, ini kertas fotokopian berkes kak. Kertas yang di print itu? Namanya kertas HPS ya? Iya. Kok bener? Dia apaan sih kak, random banget. Ceh, Kak, ini gak usah uangnya. nggak apa-apa teh buat beli seblak. Oh tahu ya, kita suka seblak. Idaman banget sih. Duh, maaf ya. Kamu sementara pakai hijab dulu buat nutupin identitas kamu. Ya, walaupun tetap kelihatan sih tanduk. Iya nggak apa-apa. Misterius banget sih ini cowok. Dapat dari mana coba hijabnya? Udah, beres. Aku nggak tahu sih itu benar atau enggak. Untung dulu pernah lihat dia pakai hijab. Jadi sedikit-sedikit ingat. Wah, nyaman banget. Hangat lagi. Makasih ya, Reo. Iya, sama-sama. Dok, bangun dok. Iya, duh, kepala saya kok pusing ya? Ya, lagian bapak tiduran di lantai tiba-tiba. Emang iya? Duh, kok bisa ya? Ya, bisa lah dok. Dokter kecapean kali. Duh, ingatan saya remang-remang gini. Perasaan saya tadi lihat ada sosok wanita bertanduk duduk di situ, tapi kok nggak ada ya? Bapak salah lihat kali. Cih, untung kamu plasanya berhasil. Iya kali ya, saya kecapean. Ya udah mas, ikut ke dalam untuk lihat kondisi Erja. Itu pacarnya ya mas, cantik sih. Tapi kok gaya hijabnya saya baru pertama kali lihat ya? Kayak ada tanduknya gitu. Iya dok, itu pacar saya. Hehe, dia masuk ke nonton anime dok. Jadi suka kebawa ke dunia nyata dia ambisiusnya. Dan sekarang dia lagi cosplayer karakter anime mungkin. Pacarnya?
sial. Gue harus cari tahu informasi lebih tentang bakat mereka. Monyet, gak sudi banget padahal gue. Lapi, gue akan kembali lagi. Gue pastikan gue akan habisin lo. Lapi, monyet lo. Harusnya gue bersihin secepatnya. Pengecut lu Gen, sampai manapun gue akan terus cari lu. Energi besar siapa ini? Reo, itu pasti Reo. Reo, udah Reo, cukup. Kamu bisa lukin banyak orang di sini. Ingat, mereka gak bersalah. Gen, aja Agil. Gen aja Ajil, itu kan nama lengkap Gen. Jadi benar, Gen ada di dunia manusia. Dia bahkan berhasil menumbangkan salah satu dari kita. Dan itu yang jadi pemicu kemarahan Reo. Tunggu gue Re, ini pasti ada apa-apa sama Erja yang buat emosi Reo gak stabil. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi sebesar ini energi bakat Reo kalau lagi hilang kendali. Serem banget lo Re. Tapi dengan energi dahsyat itu, orang-orang dan wilayah di sekitar Reo akan hancur karena tekanannya. Sial, langkah gue berat banget karena efek tadi. Reo, udah Reo, sadar. Kalau kamu tetap gini, tempat ini bisa hancur. Ayolah Lapi, Reo membutuhkan lo. Gila, masih sejauh itu. Sial, energi gue gak cukup buat gerak cepat. Kalau nggak buru-buru gue kekang bakat Reo, gue nggak tahu nasib dunia ini gimana. Karena cuma gue yang bisa. Sekarang gue paham maksud lu, Re. Alasan lu kasih anting ini bukan cuma karena gue ngebutuhin aja kan. Pastinya lu juga takut kalau sewaktu-waktu bakat lu bocor dan gak ada yang bisa hentiin lu. Bodohnya gue, dikasih kepercayaan sepenting itu malah gue nggak becus. Nasib orang banyak ada di tangan gue sekarang. Gak ada pilihan lain. Ini semua demi kamu dan umat manusia, Reo. Aku mohon sama kamu, cari aku ya di masa lalu. Tolong aku gak mau jadi iblis. Aku mau hidup sama kamu. Tolong cegah Gen di masa lalu. Sumber masalahnya ada di Gen. Dan nasib semuanya ada di kamu, Reo. Aku gak tahu seberapa jauh masanya, tapi aku akan berusaha semampu aku, Reo, agar orang-orang yang kamu sayang bisa selamat. Pada akhirnya sesuatu yang aku benci justru bisa membantu orang lain.